warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yersi Disma, NIM 210020090 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Humas dengan Bapak Hanif Al-Qadri dan Ibu Lutfiani NPD. Pada video kali ini, saya akan berperan sebagai Gubernur Jawa Barat yang akan menginformasikan berita mengenai gempa bumi yang telah terjadi di Cianjur dan juga di Garut, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan mengenai gempa yang telah terjadi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Yersi Lisma sebagai Gubernur Jawa Barat akan menyampaikan informasi mengenai gempa yang telah terjadi di Kabupaten Cianjur dan juga Kabupaten Garut, Jawa Barat. Baiklah, sebelumnya saya akan menginformasikan mengenai gempa yang telah terjadi di Cianjur yaitu Jawa Barat, di mana gempa telah terjadi pada tanggal 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan magnitudo tercatat 5,6 dan juga tercatat sudah lebih dari ratusan kali gempa susulan. Gempa susulan terkuat mencapai magnitudo 4, sedangkan yang terkecil yaitu sebesar 1,8 magnitudo. Sebagaimana yang kita lihat bahwa dampak ini banyak menyebabkan kerusakan pada bangunan, dikarenakan faktor kedalaman pusat gempa ini yaitu sangat dangkal, yaitu sebesar 11 km. Dan faktor lain juga dikarenakan lokasi pemukiman penduduk yang berada pada tanah lunak atau tanah lepas. Selanjutnya diakibatkan juga oleh pengaruh topografi serta banyaknya bangunan yang berada pada lereng atau lembah yang mengakibatkan peningkatan intensitas kerusakan. Serta berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang telah dilakukan BMKG kemarin, banyak ditemukan bahwa rumah tersebut terdapat rumah tembok yang tanpa besi serta struktur kolom dan balok bangunan yang lemah. Izin menyampaikan berita buruk, yaitu pada gempa kali ini terdapat korban yang meninggal dunia sebanyak 162 orang yang meninggal dunia. Mayoritas di sini yaitu anak-anak usia sekolah, yaitu yang pada saat gempa tersebut mereka masih di sekolah, yaitu pada saat jam pembelajaran. Dan terdapat 326 luka-luka, mayoritas patah tulang dikarenakan tertimpa atau terkena benda yang tajam, serta 13.784 pengungsi yang akan disebarkan ke 14 titik pengungsian. Kemudian rumah yang rusak itu dengan skala rusaknya 60% sampai dengan 100%, ada kurang lebih 2.345 unit rumah yang hancur. Dan juga terdapat kendala dalam pemakaian air dikarenakan banyaknya pipa-pipa air yang bergeser, sehingga untuk beberapa hari ke depan akan terbatas dalam pemakaian air. Akan tetapi kita sudah siapkan solusi tangki-tangki air di berbagai titik, akan kita perbantukan dari sumber-sumber air dan juga dari Sukabumi bahkan sampai ke kota Bandung. Selanjutnya yaitu mengenai gempa yang telah terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat kurang lebih dari 11 hari. Telah terjadi gempa di Garut ini pukul 16.49 waktu Indonesia bagian Barat bermagnitudo 6,4 dengan kedalaman 118 km. Untuk lokasinya berada di 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sementara kalau kita lihat di televisi kemarin, dampak gempa ini terasa sampai ke Bandung, Bogor, Yogyakarta hingga Jakarta. Telah diamati pada gempa ini tidak terjadi banyaknya kerusakan bangunan, baik itu kerusakan rumah, bangunan, gedung dan sebagainya. Alhamdulillah juga pada gempa ini tidak banyak memakan korban jiwa. Dan juga menurut
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengungkapkan bahwa penyebab dari gempa ini yaitu adanya aktivitas dalam lempeng Indo-Australia. Bagaimana dengan korban yang belum dapat dievakuasi? Untuk itu apa ada tindakan selanjutnya? Baik, untuk pencarian korban bencana Cianjur akan terus dilakukan oleh tim yang bertugas hingga perpanjangan pertama yang berakhir hari Rabu tanggal 30 November 2022. Pada saat itu mencatat sebanyak 12 lainnya yang masih dinyatakan hilang dan masuk daftar pencarian atau DP. Untuk menyelesaikan daftar pencarian ini, Posko memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian korban yang hilang dikarenakan korban yang hilang selama 3 hari terhitung pada tanggal 1 hingga 3 Desember 2022. Hal tersebut dikarenakan kondisi lapangan dan juga ahli waris yang meminta untuk mengharapkan ditemukan korban yang hilang. Operasi pencarian pada Rabu 30 bulan November oleh tim gabungan berhasil mengevakuasi 1 korban meninggal dunia. Pada hari ini, operasi pencarian Basarnas dan unsur SAR lain difokuskan pada lokasi yaitu wilayah RT Cijedil, Warung Sinta, dan Kampung Cicadas. Kita akan selalu berusaha untuk akan selalu mengerahkan tenaga dan usaha yang sangat maksimal untuk menemukan semua korban yang hilang, baik itu tertimbun ataupun yang lainnya. Bagaimana dengan bentuk bantuan dan penyelamatan warga yang selamat, Bu? Baik, untuk warga yang selamat langsung diamankan ke posko-posko yang telah disiapkan agar bisa memeriksa apakah para korban dalam keadaan baik ataupun keadaan yang luka. Di sana mereka diberi makanan, obat-obatan, dan keperluan lain yang dibutuhkan. Dalam penanganan bantuan ini, KAI dan seluruh BUMN bergotong royong agar pengiriman bantuan dan penanganan bantuan bencana ini dapat lebih cepat dan tepat sasaran. KAI terus berkoordinasi melalui posko Satgas BUMN Provinsi Jawa Barat penanganan darurat bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur dibentuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam Satgas BUMN tersebut, KAI bertugas sebagai divisi analisis data, tugas untuk mendata jumlah korban, kebutuhan bantuan, distribusi bantuan, dan yang lainnya, sehingga bantuan yang disalurkan kepada para korban bencana tepat guna karena telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, saya menghimbau seluruh korban dan warga yang berada di lokasi terjadinya gempa untuk tetap waspada dan berhati-hati apabila adanya gempa susulan yang ditakutkan nantinya. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita semua bersama-sama mendoakan agar semua korban segera ditemukan dan kita sama-sama berusaha membantu dan mengulurkan tangan untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana ini. Mungkin sekian konferensi pers dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya mengenai konferensi pers yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat mengenai gempa yang telah terjadi di Cianjur dan juga di Garut. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.